Halo, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Subhan Nuriansa. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengawali membangun sebuah startup. Nah, pada episode pertama ini kita akan mengawali dengan bisnis strategis dan modelnya. Nah, strategis ini akan fokus pada bagaimana cara membangun model bisnis. Dan kita akan mencari contoh, yaitu Alibaba dan metode yang telah diterapkan Alibaba di awal pengembangan model bisnis startupnya, yaitu bootstrapping. Nah, kalau kita mencari definisi bootstrapping di internet, di Google, di sini kita mendapat referensi dari Investopedia. Kemudian di sini menurut pengertiannya bootstrap itu dibangun dengan uangnya sendiri. Jadi punya gaji berapa, dipotong berapa, misalnya punya gaji sekitar per bulannya 20 juta, maka kita akan mengambil sekitar 70 hingga 80% uang yang kita peroleh dari perusahaan atau usaha kita sebelumnya di awal. Nah, uang tersebut kita akan gunakan untuk membangun bisnis baru. Nah, jika kita kelola sendiri, tentunya bisnis yang baru ini akan terasa berat. Nah, supaya bootstrapping ini tidak berat, maka kita bisa mengumpulkan beberapa tim atau komunitas yang sejalan, yang searah dengan perkembangan bisnis yang akan kita jalani selama 3 sampai 4 tahun atau lebih dari 3 tahun ke depan. Nah, uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli barang, kemudian kita jual, terus hasilnya akan dimasukkan sebagai modal awal atau modal kedua, ketiga setelah kumpulan dari uang pribadi yang sudah dikumpulkan. Nah, keuntungan bootstrapping di sini yaitu kita tidak tergantung oleh para investor luar. Jadi uang yang kita peroleh itu adalah uang pribadi, kemudian uang teman yang dalam lingkaran bahwa sangat dekat dan sangat intens dan tahu pekerjaan kita seperti apa dan tahu strategi kita seperti apa, tahu pola kerja kita seperti apa, tentunya itu kan bisa sejalan. Itu keuntungannya. Nah, sedangkan ketidakuntungannya yaitu mungkin karena sudah teman, pekerjaan tidak terlalu serius, dibikin santai, akhirnya deadline atau timeline yang sudah dibuat bersama itu bisa menjadi masalah. Itu seperti koin, jadi ada ekor, ada kepala, ketika dilempar koin tersebut itu bisa jadi untung atau buntung. Nah, ketika membangun sebuah bisnis yang menerapkan bootstrap pun harus menyisakan keuntungan pribadi, misalnya untuk uang makan, untuk kemudian sehari-hari, supaya uang yang kita peroleh dari pekerjaan lain itu tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari, dan terutama juga tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Karena kalau misalnya terlalu terbebani dengan bootstrappingnya, maka itu bisa mengganggu finansial atau pekerjaan dari pekerjaan yang utama itu. Nah, supaya itu terjadi, maka kita harus merencanakan dengan sebaik-baiknya berapa persen pembagian uang yang kita gunakan untuk membangun bisnis tersebut. Nah, contoh yang terlihat atau mungkin teman-teman bisa mencari lagi terkait Alibaba, penerapan bootstrapping ataupun yang lain. Nah,
Alibaba termasuk salah satu startup yang menerapkan bisnis yang cemerlang, cerdas. Kemudian perkembangan Alibaba itu sangat signifikan, sangat baik. Kemudian karena Alibaba itu ada platformnya platform untuk e-commerce barang-barang. Jadi Alibaba menerapkan misalnya ada si A punya barang, terus naruh di e-commerce-nya Alibaba. Nah, hasil keuntungan dari barang tersebut akan disimpan untuk mengembangkan Alibaba yang lebih baik lagi. Nah, dan itu juga supaya menarik customer baru, customer tidak hanya membeli barang di Alibaba, tapi customer juga akan menjadi pemasok barang dan juga menjadi toko di Alibaba. Oh, ternyata jualan di Alibaba itu banyak pembelinya, banyak yang datang ke Alibaba meskipun yang beli hanya 1, 2, 3. Mungkin karena juga item yang ada di Alibaba tidak custom. Barang di Alibaba mungkin terlalu mahal sehingga uh, rentan untuk orang membeli barang yang di Alibaba. Nah, supaya Alibaba itu semakin baik, maka dibutuhkan sebuah software yang bisa membantu aktivitas baik di customer-nya, baik di tim pengembangnya ataupun keseluruhan tim yang akan mengembangkan Alibaba. Jadi ya harus kalau misalnya bisnis ada ERP-nya, Enterprise Relationship, terus habis itu ada Customer Relationship-nya, kemudian ada Distribution Relationship-nya. Jadi hubungan antara bisnis to bisnis, kemudian customer to bisnis, government to bisnis, harus ada hubungannya, distribusinya. Software ini digunakan untuk mengintegrasikan semua kalangan atau entitas yang berhubungan dengan Alibaba. Nah, ketika semua sudah terintegrasi, tentunya data yang diperoleh Alibaba itu cukup banyak. Nah, ini akan menjadi PR baru. Ketika data itu akan menjadi banyak, nah bagaimana caranya untuk mengenali bahwa data ini layak untuk digunakan atau data ini fake, atau barang yang dijual di toko Alibaba ini ternyata barang yang tidak ada, hanya virtual. Nah, apakah itu akan dijual ataukah akan diatur ulang supaya barang yang ditampilkan virtual itu bisa menjadi barang nyata setelah mereka memesan barang virtual itu sehari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, sehingga barang yang diinginkan itu akan siap pada 3 hari kemudian. Nah, seperti pre-order, terus nah supaya barang-barang yang tadi yang dianggap itu virtual supaya menjadi nyata, maka ditentukan penjadwalan supaya barang yang awal tidak ada di Alibaba itu akan dicari dan dicari tokonya, kemudian kapan akan ready, kapan barang tersebut siap. Nah, jika siap algoritma akan memperhitungkan prediksi kemungkinan toko tersebut siap dalam kurun waktu 7 hari, 10 hari, maka di tampilan Alibaba akan muncul 10 hari barang akan muncul. Jadi ada jarak antara perusahaan tersebut siap untuk membuat barang tersebut dan 3 hari kemudian itu adalah proses delivery dari perusahaan tersebut ke Alibaba. Jadi yang ditulis di sistem Alibaba itu adalah 10 hari masa tunggu ketika barang tersebut akan ready. Nah, yang terjadi pada startup di Indonesia belum seperti Alibaba, sedang Alibaba sudah mempersiapkan hal seperti itu. Itu ilustrasi seperti itu, karena Alibaba menerapkan algoritma yang cukup kompleks dan juga dibantu oleh AI, Artificial Intelligence. Nah, selain itu juga dipimpin oleh beberapa pimpinan yang punya informasi yang baik, tata kelola informasi yang baik. Alibaba juga, Jack Ma juga pernah bilang bahwa kita akan hidup di era data, di mana ada data yang asli, ada data yang palsu,
atau real data atau fake data. Nah, Alibaba sekarang sudah melebarkan sayapnya yang awal dari e-commerce platform, sekarang sudah ada cloud computing dan artificial intelligence teknologi. Nah, hal itu membuktikan bahwa Alibaba ingin seperti Amazon, ingin seperti Google yang melebarkan sayapnya supaya bisa memperoleh data yang lebih signifikan. Karena data bagi Alibaba atau Jack Ma itu sendiri itu adalah uh, harta karun baru setelah minyak, setelah emas. Jadi jika sebuah perusahaan memperoleh data yang bervariasi banyak, mereka bisa memprediksi atau membuat segala kemungkinan terjadi, kemudian bisa menentukan target customernya atau barang yang akan dijual baik di Alibaba atau perusahaan yang lain. Nah, di sini saya sudah menemukan website bagus yang menjelaskan bisnis model yang ada di Alibaba. Nah, di sini ini adalah bisnis model Canvas. Kok misalnya di sini ada teman-teman dari bisnis atau teknologi, hal yang paling mudah untuk dipelajari di awal untuk membangun sebuah startup yaitu bisnis model Canvas. Jadi kita harus memperhatikan key partnersnya, terus key activitiesnya dan key resource-nya. Kemudian juga harus ada poin-poin seperti value proposition, customer relationship, channel, customer segment, sama cost structure, dan yang paling terpenting yaitu revenue stream. Dari semua yang ada, kita akan di ujung dari sebuah bisnis model Canvas yaitu revenue stream-nya. Ketika revenue stream tidak menghasilkan apa-apa, itu bisa berakibat fatal ketika membangun sebuah startup. Kalau misalnya revenue stream-nya itu free, nah free-nya itu harus dalam jangka berapa lama? Kalau misalnya free dalam setahun, kemudian tahun kedua, tahun ketiga sebuah startup itu harus ada premiumnya untuk menerima pemasukan, itu bisa gimana ya, membuat startup itu tetap hidup. Jadi startup itu awalan. Nah, ketika awalannya itu baik, dan dari situ kita bisa memperoleh beberapa keuntungan. Nah, di sini revenue dari Alibaba di awal free. Nah, free ini fungsinya untuk menggait para customer baru. Ketika mereka merasa senang dengan fitur yang ada di Alibaba ataupun interest dengan apa yang diberikan di Alibaba, maka mereka akan, oh oke, ini bagus nih itemnya, oh ini fiturnya bagus, ya udah saya naikkan menjadi member tetapnya Alibaba, maka bisa menambahkan revenue bulanan, atau mungkin dia ingin menjadi member selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, atau setahun. Nah, premium di sini bermacam-macam modelnya. Jadi revenue itu mungkin teman-teman bisa namakan free. Kemudian di sini akan ada iklan. Jadi free itu akan menampilkan beberapa iklan produk, baik di search-nya ataupun di samping kanannya. Jadi ada menu, tiba-tiba muncul iklan yang tidak atau muncul item yang tidak kita ketahui, kemudian kita tertarik untuk mengeklik item tersebut, padahal itu ada iklan, bukan list item. Zaman dulu mungkin startup 10 tahun yang lalu kayak Toko Bagus atau e-commerce dulu, mereka membedakan antara iklan dan items. Nah, sekarang items dan iklan itu terasa mirip karena item yang ditampilkan itu di-generate oleh algoritma. Nah, algoritma tersebut dikombinasikan dengan artificial intelligence, sehingga ketika teman-teman sering mencari sesuatu di internet, kemudian tersimpan cookies-nya, tersimpan history pencariannya,
dan history pencarian dan cookiesnya itu disimpan di dalam Alibaba ataupun e-commerce yang lain. Nah, dari data tersebut, keyword tersebut itu bisa dicari atau ditentukan oleh algoritma Alibaba atau e-commerce yang lain untuk bisa menampilkan iklan di pojok kanan atau di kiri atas atau di manapun yang menurut mereka itu akan bisa menarik keinginan customer untuk mengklik ataupun lebih jauh lagi membeli item yang sudah ditampilkan. Nah, itu yang akan membuat pemasukan ke dalam sebuah startup. Nah, kalau misalnya fitur-fitur yang tadi yang saya jelaskan itu bisa masuk ke dalam query search engine platform. Kemudian yang channel itu seperti engine, rating, terus. Nah, warna hijau di sini ini kan free. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwa customer bisa menggunakan aplikasi, kemudian mencari barang. Nah, di sini bisa ditambahkan seperti di sini bisa ditambahkan iklan. Nah, iklan di sini bisa hilang ketika mereka menjadi premium. Oke. Ataupun ada revenue baru lagi. Di sini cuma ada 2 revenue stream. Terus di sini bisa diperoleh dengan fitur yang lain atau model yang lain, tambahan iklan. Kemudian di sini ada premium. Jadi nggak ada free-nya, benar-benar member, hanya dia yang bisa menggunakan. Nah, sedangkan free dan premium tidak bisa menggunakan fitur tersebut. Misalnya dia sebagai a big supplier. Kalau misalnya frame itu ada small supplier, di sini sebagai big suppliers. Jadi bisa memperoleh kapasitas yang lebih besar ketika berjualan item di Alibaba. Nah, kalau misalnya lihat kembali premium itu dan free, yang membedakan apa sih terkait premium dan free? Nah, kalau saya tangkap di sini ketika free itu hanya barang-barang tertentu saja. Sedangkan premium, barang yang ditampilkan itu bisa lebih beragam. Dan keuntungannya itu menjadi trending di Alibaba. Nah, kalau misalnya hanya free, berarti ya hanya pembeli, sedangkan premium bisa menjadi penjual dan pembeli juga. Nah, di sini keuntungannya yaitu platform yang dikembangkan oleh Alibaba milik sendiri dan bisa diatur, dirawat. Nah, kemudian yang penting di key partners di sini yaitu investor. Jadi investor itu bisa menjadi investor internal atau eksternal. Kalau eksternal yaitu investor baru yang baru bekerjasama dengan Alibaba. Dengan investor internal yaitu orang-orang yang di awal membangun Alibaba. Nah, karena di sini Alibaba tidak mempunyai gudang, maka tidak ada biaya yang harus digunakan untuk mempunyai gudang. Karena semua barang itu berada di tempat toko masing-masing. Jadi platform yang disediakan oleh Alibaba itu hanya sebagai jembatan yang menghubungkan antara pembeli dan penjual. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan untuk
Oke, sorry. Untuk Alibaba untuk membangun gudangnya sendiri. Nah, itu juga terjadi pada Amazon. Sebelumnya Amazon tidak punya gudang untuk menampung barang-barang tersebut. Kemudian berjalannya waktu, si Amazon sudah mempunyai gudang dan semuanya diautomisasi oleh robot. Nah, contoh dari, nah, si Amazon dulunya tidak punya gudang sebesar ini. Sekarang mereka sudah punya gudang yang bisa memanage beberapa items dan semua memang beberapa ada yang diatur manusia, tapi ada juga yang diatur oleh robot. Nah, seperti ini. Jadi startup itu akan terus berkembang dan kita tidak tahu akan seperti apa nantinya. Dulu yang awalnya semua dikerjakan oleh manusia dan sekarang diperbantukan oleh robot. Nah, supaya bisa meringankan pekerjaan manusia. Nah, apakah di Indonesia akan muncul hal seperti ini? Yang saya maksud itu adalah hasil karya yang diciptakan oleh bangsa kita sendiri, bukan dari negara lain atau bangsa lain. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau misalnya kita melihat value proposition-nya, Alibaba itu terbagi menjadi 3, tapi ada yang lain ini nggak jelas. Mungkin bisa dieksplor lagi lebih dalam terkait perkembangan Alibaba. Nah, di Alibaba sini fokus pada China commerce. Jadi semua yang berhubungan retail yang ada di China bekerjasama dengan Alibaba, kemudian internasionalnya seperti AliExpress, Alibaba.com. Nah, kemudian cloud computing dan internet infrastruktur. Nah, supaya kedua bagian ini terus berkembang, maka Alibaba berpikir untuk bisa membangun rumahnya sendiri. Jadi, misalnya awal pertama kali membangun Alibaba mungkin akan menumpang pada cloud computing atau infrastruktur yang di luar negeri, seperti Amazon misalnya. Yang ternyata hasil yang diperoleh cepat. Kemudian itu bisa digunakan, diputar uang yang diperoleh itu untuk membangun teknologi sendiri. Nah, tentunya ketika membangun ini, Alibaba harus berpikir untuk mencari SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa membangun rumah, website, ataupun rumah untuk aplikasinya sendiri. Nah, ini juga harus yang seperti tadi di Bootstrap itu lucky. Jadi harus ada keberuntungan di situ. Tapi keberuntungan tidak akan lahir ketika orang tidak berusaha, meskipun ada risiko di balik itu semuanya. Nah, laki akan diperoleh ketika orang akan berusaha dan lakukannya secara istiqomah. Dan tentunya tetap dilakukan dengan berdoa dan ibadah supaya apa yang dikerjakan itu bisa berhasil. Oke. Nah, untuk segmentasi pasarnya, segmentasi penggunanya itu Alibaba terbagi menjadi Cina itu sendiri dan internasional. Kalau misalnya di Indonesia, skalanya ya warga Indonesia, kemudian warga Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan itu pun sudah terjadi di Gojek. Apalagi sekarang Gojek dan Tokopedia sudah merger menjadi GoTo. Nah, sehingga pangsa pasarnya atau customer-nya bisa meluas hingga ke seluruh Asia Tenggara. Nah, Tokopedia pun bisa memiliki toko yang di luar Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, mungkin bisa menjual barang-barang herbal atau barang-barang yang aneh, yang unik di luar Indonesia, baik dari Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Nah, kalau Alibaba skalanya sudah sangat luas, apalagi barang yang sering kita beli sumbernya dari Cina. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang sangat besar karena Cina
memiliki barang-barang yang dibutuhkan oleh negara-negara di dunia. Sedangkan Indonesia mungkin beli barang di Cina tapi di-customize milik orang Indonesia atau dirubah menjadi hal yang lain, bukan sebagai barang awal. Mungkin beberapa barang Indonesia ada yang dari awal kemudian dijual keluar kemudian diolah lagi oleh orang lain, tapi seolah-olah itu milik negara tersebut, padahal itu milik Indonesia. Ya 50-50 lah antara market Chinese dan market Indonesia, karena negara kita negara besar juga sama hal seperti Cina, hanya saja ketika menerapkan teknologinya masih belum berani untuk menerapkan teknologi yang terbaru, sedangkan Cina sudah cukup berani dan bisa bersaing dengan Amazon. Nah, untuk cost structure-nya, karena itu di-handle oleh people dan maintenance-nya, maka itu bisa bermacam-macam model biayanya. Kalau misalnya people-nya banyak atau pengguna Alibaba banyak, itu bisa berbagi beban untuk maintenance-nya. Jadi ada unsur syariahnya, jadi berbagi beban. Jadi misalnya ketika maintenance untuk software-nya atau sistemnya dalam per bulan itu sekitar 10.000, karena ada 10 orang, maka satu orang dikasih beban 1.000. Jadi 1.000 kali 10 sudah 10.000. Jadi Alibaba tidak perlu membayar, ataupun orang-orang tersebut hanya dibebani dengan Rp500. Berarti separuhnya Alibaba, separuhnya lagi pengguna. Ya, menurut saya itu sudah cukup syariah sekali, karena berbagi beban, bukan dibebani oleh si pengguna saja, tapi berbagi resiko, dan itu lebih baik supaya pengguna tidak pergi ke kompetitor yang lain. Nah, selain itu juga Alibaba punya beberapa aktivitas supaya ya nggak hanya sekedar iklan saja, tapi memberikan edukasi bahwa Alibaba sudah membuat hal baru seperti ini. Adakah bagian atau kelompok komunitas yang di Cina ingin bergabung, baik itu di retail atau infrastruktur atau properti atau yang lain yang ingin bekerjasama dengan Alibaba seperti Alibaba Cloud, Browser UC, Yoku, Alios, dan yang lainnya. Nah, karena di awal strategi marketplace-nya itu Alibaba e-commerce, tentunya sosial media sangat berdampak sekali. Jadi orang, oh, saya di-share di Twitter, oh oke, Alibaba bagus dibandingkan e-commerce yang seperti Amazon. Oh, pilihan Alibaba itemnya lebih banyak daripada Amazon. Ataupun sebaliknya, di Amazon terlalu mahal, di Alibaba lebih mahal. Tapi ada barang yang lebih up to date daripada Amazon, meskipun Amazon lebih murah. Jadi ada parameter-parameter yang lain yang lebih menguntungkan dibandingkan e-commerce lain. Jadi Alibaba bisa punya variansi yang berbeda dibandingkan e-commerce yang lain. Kemudian kompetitif strateginya yaitu ya ini saya jelaskan tadi, dia punya nilai, punya keunikan, terus harga dan yang diperoleh itu lebih murah atau lebih mahal, tapi lebih banyak yang lebih murah karena barang-barang yang dijual itu lebih banyak. Oke, sini menjelasin terkait keuntungan modal Alibaba. Nah, dari semua yang paling besar yaitu e-commerce-nya, jualnya. Sedangkan poin-poin yang lain ini itu untuk mendukung yang ini. Jadi misalnya kalau hanya menjual ini saja tanpa ada seperti ini bisa menjadi lebih kecil keuntungannya.
Karena semakin variasi semakin banyak, maka poin-poin yang lain itu bisa saling terbantukan. Karena kita di prinsip syariahnya. Jadi saling berbagi beban. Oke, saya punya toko, tapi saya nggak punya, saya punya toko virtual, tapi nggak punya barangnya. Yang gimana caranya menaruh barang di toko virtual saya? Oh, ternyata ada yang punya truk untuk mengirim barang. Oh, ternyata ada toko yang, ternyata ada gudang yang kosong. Nah, sehingga ada yang punya barang, ada yang punya perusahaan nggak tahu nih harus naruh di mana barangnya atau taruh di mana atau mau dijual di mana. Nah, dari itu semua akan tersambung menjadi satu sehingga menghasilkan revenue seperti ini. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi, Amazon dan Alibaba berbagi hasil karena uh, mereka dua perusahaan besar. Mungkin Amazon punya virtual itemnya, tapi nggak punya barangnya, dan barangnya semua ada di China. Daripada Amazon harus survei, harus datang ke China, terus menelisik satu-satu tokonya. Nah, bagaimana kok misalnya Amazon bekerjasama dengan Alibaba, jadi bisnis to bisnis. Jadi barang yang di Alibaba itu bisa di-delivery ke Amazon. Nah, untuk harganya itu bisa bermacam-macam atau harganya akan dimurahi, lebih diberi harga yang lebih bawah daripada harga yang di e-commerce Amazon. Jadi banyak macam polanya dan itu bisa disepakati bersama sesuai dengan bisnis kedua entitas tersebut. Nah, ketika membicarakan bisnis model Canvas yang ada di website Studious Guy, itu kita harus mencari template-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini template yang sering dipakai untuk mengembangkan sebuah bisnis modal. Nah, mungkin teman-teman ingin membangun sebuah startup, meskipun di Indonesia sudah ada kayak Tokopedia, Traveloka, Gojek, Grab, itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman membangun sebuah startup-nya sendiri. Karena masih banyak kategori-kategori lain yang bisa kalian kembangkan. Terutama untuk teknologi, mungkin ingin membangun cloud computing sendiri untuk bisa mendukung perkembangan GoTo, Gojek, dan Tokopedia, ataupun startup-startup yang lain. Karena semakin banyak startup yang dikembangkan, maka semakin berkembangnya usaha ataupun industri yang ada di Indonesia. Oke, untuk uh, untuk video ini cukup terkait startup, review startup Alibaba episode pertama. Nantikan episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.